Silakan dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat-sahabat MQ pagi semua, kita sudah masuki bulan Syawal. Semoga bulan Syawal yang menjadi bagian dari kita telah melaksanakan sebulan penuh puasa Ramadan atau saum Ramadan, semoga keberkahannya kita dapat nih. Semoga sehatnya kita dapat nih. Karena dari berbagai riset yang pernah saya kaji ya, terutama yang terkait bagaimana aspek hormonal nih pada bulan suci Ramadan, ternyata ada hormon yang meningkat dari sejak hari ke-7 saat kita puasa Ramadan ya, terus meningkat sampai hari ke-22 dan terus meningkat sampai ba'da Ramadan, yaitu hormon beta endorfin. Saya aturkan juga permohonan maaf jika selama ini dalam menyajikan MQ pagi khususnya untuk hari Sabtu ada salah kata atau ada salah dalam mengutip artikel atau riset ini ya, yang saya sajikan. Semoga kesalahan tersebut bisa dimaafkan ya sahabat-sahabat semua. Selamat juga kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan di MKTV atau yang menyimak juga di radio MKFM yang disambung siarkan oleh seluruh jejaring radio MKFM dimanapun berada di Indonesia begitu ya, ataupun yang menyimak di media-media sosial AGIM lainnya. Insya Allah nih pada pagi hari ini kita akan bahas sesuatu yang bisa menjadi wasilah bagi jernihnya kita dalam berpikir, begitu ya. Nah, untuk kajian kali ini kita akan fokus pada aspek saintifik ya, fokus pada aspek medis, tapi ada satu riset yang mungkin nanti akan saya ulas di sini terkait dengan bagaimana aspek-aspek yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata secara saintifik itu benar adanya. Baik, Ibu Bapak semua, pagi ini membahas tentang jurus menjernih pikiran. Pikiran setelah mumet, pikiran mungkin setelah kemarin macet ria, atau pikiran setelah bayar-bayar THR bagi pengusaha dan lain sebagainya, atau pikiran kembali bekerja, begitu ya, agar jadi kalau kita berbicara masalah pikiran, maka ada 3 aspek di sini teman-teman. Yang pertama adalah aspek fisik, yaitu berupa otak dan berbagai macam organnya. Yang kedua adalah aspek psikis, yaitu bagaimana mindset, bagaimana aspek psikologis begitu yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa berpikir dengan jernih begitu ya. Karena bagaimanapun juga kalau tubuhnya sehat, makannya bagus, tidurnya cukup gitu ya, tetapi ada beban mental, misalnya ada stres, ada depresi, atau ada kecemasan, itu juga tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek kolbiyah, yaitu aspek hati. Aspek hati ini juga berpengaruh terhadap kesegaran dan fokus dari pikiran ya. Makan bagus, tidur bagus, makanan bergizi, begitu ya, olahraga bagus, tidak ada stres, kolbiyah, dia merasa ragu gitu ya. Apa iya dosa saya diampuni? Apa iya dosa saya ini bisa dibersihkan? Apa iya doa-doa saya terkabulkan? Begitu ya. Ataukah misalnya ada kegundahan terkait dengan doa-doa yang belum terjawab. Itu juga bisa menyebabkan kita itu berpikir sulit untuk fokus. Ya, jadi banyak faktor ya yang mempengaruhi bagaimana kejadian pikiran itu bisa terjadi. Jadi ada aspek fisik, ada aspek psikis, juga ada aspek hati atau aspek kolbiah. Nah, pada hari ini saya akan coba bahas salah satunya ya.
aspek psikis mungkin sama aspek kolbiah ini sangat erat irisannya, dan ini telah banyak dibahas oleh guru kita, oleh Agim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba aspek medisnya ya. Kita lihat bagaimana otak kita itu bekerja ya. Bagaimana otak kita itu mengkoordinir seluruh bagian dari tubuh kita ini. Baik, Ibu Bapak semua, ketika kita berbicara tentang fungsi otak, maka salah satu fungsinya itu adalah sistem pengaturan. Pengaturan lewat jejaring yang otak punya, yaitu sistem hormonal. Untuk stres, misalnya kewaspadaan, ada hormon adrenalin. Untuk ketenangan, ada hormon ya beta endorfin. Untuk kasih sayang, begitu ya, bonding dengan keluarga, begitu, ada hormon ya, ada hormon oksitosin juga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menggerakkan tangan, kaki, di sana ada sistem saraf ya, yang mempersarapi berbagai macam organ di tubuh kita ini. Nah, fungsi otak berikutnya adalah fungsi kognitif. Jadi bagaimana otak mempunyai kemampuan untuk menganalisis berbagai macam data, berbagai macam informasi, sehingga analisis itu bisa dipahami. Dan ini berguna untuk melakukan eksekusi atau melakukan tindakan ataukah tidak, begitu. Jadi proses berpikir ini menganalisis dari berbagai macam entry data yang kita punya. Misalnya kita berpikir tentang di depan ada lampu merah, ya, lagi mengendarai mobil nih. Otomatis dalam otak itu akan terkumpul data, oh ini lampu warnanya merah. Warna merah mengandung makna. Artinya mobil yang kita kendari harus diberhentikan. Muncul juga data tentang konsekuensinya. Kalau menerobos lampu merah, kemungkinan akan terjadi tabrakan. Kalau menerobos lampu merah, kemungkinan akan ditilang. Oh, nggak ada polisi, itu ada CCTV di atas. Jadi berbagai macam data tentang lampu merah itu akan masuk dalam sebuah proses, yaitu proses di mana kita itu bisa mengolah data tersebut. Itulah proses berpikir. Jadi ibaratnya teman-teman semua, kalau di komputer itu misalnya ada hard disk atau ada SSD begitu ya, di sana tersimpan data. Nah, data itu akan diambil, akan dikoleksi, akan di-filing, akan dikumpulkan data-data yang berkaitan dan yang sejenis masuk dalam random access memory ya. Dalam RAM begitu ya. Di dalam RAM itu kan memori yang siap untuk digunakan dan sedang diolah. Jadi ketika memori itu masuk dalam random access memory, dalam RAM atau dalam proses berpikir, maka di sana akan diolah dan ada kesimpulan. Oh, ini lampu merah, saya harus berhenti, begitu ya. Ya, di antaranya seperti itu mungkin sederhananya. Nah, ada pembeda teman-teman semua antara proses penyimpanan data di dalam device, dalam handphone, di dalam laptop, di dalam PC, begitu ya. Di dalam perangkat yang kita punya itu disimpan dalam sebuah piranti khusus, bisa SSD, solid state drive begitu ya, bisa juga hard disk drive ya. Nah, ketika akan dipakai maka akan diambil filing data. Nah, kalau di otak itu hampir seluruh bagian otak ketika kita proses berpikir itu bekerja. Dan tidak di dalam satu lokus, dalam satu tempat data itu disimpan, tetapi di dalam banyak area, untuk pendengaran, untuk penglihatan, untuk penciuman, untuk pendengaran, dan sebagainya. Itu disimpan di berbagai area. Nah, ketika kita meniatkan berpikir sesuatu, maka akan dikumpulkan. Lewat apa? Lewat jaluran komunikasi-komunikasi di antara sel-sel saraf. Wah, pokoknya mah rumit, weh. Di antara sel-sel saraf itu kemudian dipersepsi. Setelah dipersepsi, kalau ada data yang kurang maka akan dicari dengan cara melihat, dengan cara mendengar, dengan cara gerak gitu ya, kita untuk mencari data dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak semua,
Kalau di dalam komputer makin besar RAM begitu ya, di dalam HP makin besar RAM-nya, random access memorinya, maka makin cepat tuh loadingnya kan. Makin cepat transmisi dari satu sinapsis ke sinapsis lain, dari satu sistem saraf ke saraf lain, makin cepat dia mengakses memori dan mengolah data tersebut sehingga muncul satu kesimpulan. Makin jarang itu otak dipakai, ya jalannya itu makin makin sulit untuk dilalui berbagai macam informasi, makin lama kita dalam proses berpikir, ya lambat berpikir atau telat mikir begitu ya. Nah, karena otak itu adalah bagian yang penting dalam proses kognitif, di antaranya adalah proses berpikir. Jadi proses berpikir adalah salah satu fungsi otak di bidang kognitif, begitu ya. Ketika dipakai, otak tersebut sama seperti misal mesin mobil, mesin motor, begitu ya. Maka ada zat yang dikeluarkan sebagai hasil dari proses berpikir itu. Kalau mobil mungkin mengeluarkan asap mobil, begitu ya, mengeluarkan polusi, juga oli menjadi kotor. Kalau misalnya kendaraan begitu ya, mereka juga butuh butuh pendinginan gitu. Kurang lebih di otak juga seperti itu. Ketika misalnya sudah terlalu lama itu dipaksakan, maka kinerjanya itu nggak akan bagus. Maka ada satu waktu jeda yang harus dilakukan agar kembali fresh. Ketika komputer kita banyak membuka berbagai macam aplikasi, berbagai macam program, apalagi programnya besar-besar begitu ya, maka bisa terjadi overtreat begitu ya. Akan terjadi overheat juga. Ketika komputer itu di-refresh, program-programnya bisa di-closing semua atau di-restart, maka ya kinerjanya akan lebih cepat lagi. Jadi artinya ibu bapak sahabat-sahabat MQ pagi semua, ketika kita berbicara tentang otak, hampir sama juga seperti itu. Kita akan coba apa yang terjadi pada otak kita ketika otak kita itu dipakai untuk berpikir, proses dan sebagainya, ibu bapak semua ya. Jadi kalau kita lihat nih, oh ini saya lihat nih di apa namanya, di salah satu web begitu ya. Apa yang dikaitkan dengan overheat pada prosesor? Ternyata katanya saking panasnya juga bisa membuat telur ceplok. Jadi apa yang terjadi pada otak kita? Kan kita juga sering, waduh otaknya udah ngebul, udah panas, hampir sama sebetulnya dengan prosesor, hampir sama dengan piranti-piranti pengolah data. Ya, makin banyak data yang diolah, makin lama mengolah data, maka ada kemungkinan terjadi overheat. Ketika overheat, apakah kinerjanya bagus? Enggak, justru ya. Ketika kita bete, misalnya bad temper, gitu ya, di dalam otak kita lagi kita mengerjakan dengan baik, ternyata juga tidak. Bukankah sahabat-sahabat semua ketika teman-teman melakukan psikotes, itu juga harus melakukan istirahat sebelumnya, ya kan? Karena dengan berpikir yang jernih, dengan persiapan yang bagus, juga kita bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Artinya, salah satu fungsi kognitif bisa optimal, begitu ya. Beda halnya dengan melakukan misalnya tes atau ujian atau psikotes, kita habis bepergian dalam keadaan capek, dalam keadaan lemah. Artinya, tidak optimal otak kita dalam bekerja. Jadi overheat itu terjadi juga di dalam otak kita. Begitu ketika kita memproses banyak data, memproses banyak pemikiran-pemikiran, sehingga timbullah overheat ya kalau dalam prosesor dan sebagainya. Nah, ternyata di prosesor juga ada cooler ya, ada pendingin. Kalau dulu pendinginnya itu dengan kipas, sekarang dengan menggunakan sistem sistem cairan begitu untuk mendinginkan. Di dalam radiator juga, di mobil juga sama kan, ada sistem pendingin. Untuk apa? Sistem pendingin itu berfungsi untuk mengevaporasi, menguapkan panas yang ada sehingga bagian prosesor kita itu bisa optimal dalam bekerja. Nah, ibu bapak semua, kita sadari bahwa otak kita nih, otak kita itu mempunyai pasokan darah di antara organ-organ lain, ini proporsinya besar.
pasokan darah yang masuk ke otak itu sekitar 20 sampai 24%. Jadi kalau misalnya ada darah dalam 1 menit itu dialirkan misalnya 50 liter begitu ya, maka sekitar 10 liter itu masuk ke otak. Demikian juga dengan energi yang diperlukan. Kalau misalnya ada kebutuhan 2000 kilokalori per 24 jam, maka sebesar 500, 300 sampai 500 itu diperuntukkan untuk otak. Jadi rata-rata otak itu mengkonsumsi sekitar 20% dari energi yang dikonsumsi. Demikian juga dengan kebutuhan oksigen, teman-teman semua. Ya, jadi berpikir, belajar rata-rata memerlukan 30 kalori itu per menit, ya. Kemudian kalau misalnya belajar sambil duduk begitu ya, sambil lihat komputer, itu juga beda lagi ya. Ada yang 65 kalori, ada yang 51 kalori per menit. Kalau misalnya ini kalori itu dipakai ibaratnya bensin atau bahan bakar. Makin banyak bahan bakar yang dipakai, maka panas yang ditimbulkannya pun makin makin tinggi ya. Nah, sehingga dalam mobil itu ada radiator. Nah, otak kita juga Masya Allah ternyata punya sistem radiatornya, teman-teman. Ada radiator yang ada di otak ya. Ada radiator yang ada di otak. Kenapa perlu didinginkan? Sampah ya. Ini sampah yang dihasilkan oleh otak. Kemudian sampah-sampah tersebut harus dikumpulkan lewat apa? Lewat berbagai macam cairan yang ada di intersel yang ada di otak, kemudian dialirkan ke dalam vena ya, masuk kemudian di dalam aliran darah dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa sistem saraf itu mengkonsumsi energi yang sangat besar, diproduksi panas juga yang sangat besar, dihasilkan juga sampah yang sangat besar. Apa aja sampahnya? Bisa sampahnya itu berupa kreatinin, bisa juga berupa uric acid, bisa juga berupa urium, dan lain sebagainya. Itu sampah-sampah yang di otak. Ketika sampah tersebut terkumpul, sampah tersebut menjadi bagian yang mengganggu, maka proses berpikir itu juga ikut terganggu. Termasuk ketika panas yang dihasilkan berlebihan, ini juga bisa mengganggu. Jadi sahabat-sahabat semua, banyak teori yang mengatakan bagaimana agar otak kita itu segar, katanya, agar otak itu fresh, banyak teorinya. Di antaranya katanya makanan yang baik, kemudian minum yang cukup, kemudian juga cukup oksigen. Ada rasa, nah ini yang ada nih, ada rasa bersyukur. Ternyata rasa syukur itu mempunyai dampak ya terhadap refresh, terhadap kesegaran dalam otak kita. Kemudian olahraga, kemudian belajar sesuatu yang baru dan bersosialisasi katanya. Ini berbagai macam teori terkait bagaimana otak itu bisa disegarkan. Baik, sekarang kan saya coba salah satu unsurnya saja ya. Bagaimana otak itu mempunyai apa namanya? Mempunyai sistem pendinginan ya, pendinginan yang ada di otak. Jadi ibu bapak semua, karena otak itu mengkonsumsi banyak energi, kemudian kinerjanya itu terus-terusan 24 jam bekerja. Kemudian otak itu tak mungkin dihentikan. Kemudian otak itu tidak mungkin metabolismenya diturunkan sampai ke tingkat yang paling bawah. Maka otak itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah sistem pendingin yang disebut dengan brain cooling system. Ada pendingin di otak. Berbagai macam jenis, baik itu berupa aliran udara, baik itu berupa aliran darah atau liquor cerebri fluid ya, LCS begitu, cairan otak, ataukah terkonduksi lewat benda-benda yang keras, misalnya ada tulang, ada otot, di pendek kata banyak sistem untuk mengusahakan agar otak itu
dalam kondisi yang stabil dari segi suhu, ya. Ini dari lapisan yang paling luar, teman-teman. Ini outer yang paling luar, begitu ya. Di sini juga ada air counter pressure di dalam subcutis, begitu ya. Ini di kulit kepala. Ternyata kulit kepala juga ada coolant flow di sini lewat aliran-aliran vena, ya. Aliran-aliran pembuluh darah balik. Nanti kita akan coba lihat risetnya, ya. Kemudian di bagian dalam juga sama. Ini tulang nih, tulang. Nih, ada tulang. Kemudian ini juga ada lapisan dura mater, lapisan selaput otak, begitu ya. Ada berbagai macam cara atau upaya untuk mengeluarkan panas, nih yang warna oranye ini, dan memasukkan apa namanya uh, pembuluh darah yang sudah didinginkan itu masuk ke dalam lapisan seperti ini, teman-teman. Jadi tidak mudah ya, tidak sederhana kepala kita ini. Ini baru di luarnya aja sistem pendinginan, ya. Baik, kita coba lanjut teman-teman semua. Ini ada suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen di Gulhen Military Medical Academy di Turki. Jadi fakultas kedokteran di Akademi Militer di Ankara, Turki, ya. Nah, sebuah penelitian hipotesis ini mengkaji berbagai macam teori yang berkaitan tentang otak ini, berkaitan tentang sistem pendinginan yang ada di otak ini, dikaitkan dengan prosesi wudhu dan sholat, ya. Nah, hipotesis ini ternyata mengandung logika yang sangat kuat, berbasis penelitian-penelitian yang kalau saya lihat tadi, landasan atau penelitian yang diambil itu lebih dari 50 penelitian, gitu ya, dari berbagai macam textbook juga. Intinya dari penelitian ini ingin melihat bagaimana sih aspek dari prosesi wudhu dan sholat itu terhadap sistem pendinginan yang ada di otak. Apakah itu mempunyai dampak? Kenapa? Karena pendinginan ini akan berpengaruh terhadap kesegaran dalam berpikir, kesegaran dalam kita fokus dalam suatu pemikiran, ya. Kita coba lihat satu persatu, teman-teman, ya. Jadi menurut hipotesis dari Mas Kemal ini, Mas Kemal namanya, M Kemal, mungkin Kemal itu M-nya apa ya? Kalau di Turki biasanya Mehmet, begitu ya, Mehmet. Muhammad kalau di kita, Muhammad Kemal Irmak katanya. Sebelum kita lihat dalam prosesnya, maka kalau kita lihat di bagian kepala, ada bagian-bagian yang kemungkinan ini secara klinik, ya, regio-regio atau bagian-bagian yang secara medis ini berkaitan dengan pendinginan yang ada di otak. Pendinginan otak itu maksudnya apa? Nih, brain cooling system. Jadi kalau secara mikronya seperti ini, ya, proses pendinginan itu. Nah, kalau secara anatomis di luar seperti ini. Ada wajah, di sini ada ubun-ubun, kemudian ada bagian telinga, dan ada bagian pundak, ya. Di sini memegang peranan penting untuk pendinginan otak, ya. Nah, pendinginan otak yang pertama, nih, radiator pertama, ada 4 radiator. Nah, hari ini akan kita bahas, ya. Radiator pertama, ada yang disebut dengan emissary vein. Jadi, vena emissary namanya itu. Inilah vena-venanya, teman-teman semua. Nih, vena emissary itu ada di bagian depan, ya, bagian wajah. Ada bagian juga di ubun-ubun, dan bagian juga di daerah sekitar telinga dan di daerah belakang. Ketika emissary vein ini mendapatkan udara yang lebih dingin atau benda yang lebih dingin, maka akan mempermudah kerjanya untuk mengalirkan udara yang lebih dingin tersebut ke bagian dalam otak.
Dan dengan udara yang lebih dingin, maka dia akan mengevaporasikan, akan menguapkan kalor-kalor yang ada di dalam itu menjadi keluar. Ya, jadi peranan vena ini sangat penting untuk mengevaporasikan atau untuk membuang kalor atau membuang panas yang dihasilkan oleh otak ketika otak itu bekerja. Ketika otak itu overheat, begitu ya, dibuang keluar panasnya itu melalui pembuluh-pembuluh darah vena ini. Di mana letaknya? Di bawah kulit. Ya. Kemudian sistem radiator yang kedua, nih yang disebut dengan angular vein. Angular vein itu ada di mana letaknya? Nah, ini dominan di daerah wajah dan di daerah dahi. Sama dengan eminal vein tadi. Ini juga mempunyai fungsi untuk pendinginan, tapi ya, umumnya kalau angular vein ini lebih letaknya itu lebih dalam. Ini juga sama drainase. Angular vein ini meliputi daerah wajah ya, di daerah daerah mata di sini, kemudian di daerah hidung, di daerah bibir, dan kalau kita lihat ini sama alirannya itu ke dalam otak juga. Ini juga sama fungsinya, yaitu mengalirkan darah-darah yang ada di otak, kemudian keluar, kemudian jika ada kalor yang berlebihan, akan dievaporasikan. Ya, ini fungsinya. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah nasal cavity dan paranasal sinus. Nih, di daerah hidung ya, teman-teman semua. Ini ada aliran-aliran di dalamnya itu kan banyak pembuluh darah. Nah, pendinginan otak ini ada di nasal cavity dan paranasal sinus ya. Jadi di daerah hidung. Jadi ketika daerah hidung misalnya kontak dengan udara yang dingin, maka akan terjadi evaporasi. Jadi pendinginan ya. Nah, yang keempat adalah tympanic cavity. Jadi tympanic cavity adalah di daerah rongga telinga yang juga dia berfungsi untuk menyalurkan panas yang ada di dalam tubuh kita ini, begitu ya. Oh, Kang Apip sinyalnya merah ya. Ini masih merah nggak, Kang Apip? Iya Punten. dok, putus dok. Oh, putus-putus. Ya Sebentar. cuma sebentar putus. Oh gitu, ini masih merah. Saya pindah dulu nggak apa-apa, Kang Apip? Iya boleh dok. Mungkin ada jeda ya. Ini ya. Ya. Bun, pinjam HP ayah, Bun. Bun, Bun, HP ayah, Bun, pinjam, Bun. Sinyalnya nggak bagus. Kang Apip gimana, Bun? Kang Apip, sudah mulai kah? Baik, kalau sudah jelas. Bunda, punten di monitor juga, Bun. Bisa sinyalnya nggak bagus. Bisa dilanjut, Kang Apip? Sudah jelaskah? Baik, saya coba teman-teman mohon informasinya ya. Jika kurang jelas ya. Oh, jelas. Baik, baik, baik. Baik, Ibu Bapak semua. Jadi ketika kita ingin jernih dalam berpikir, kita fokus dalam berpikir, maka kita optimalkan salah satunya sistem pendingin tadi. Nah, penelitian yang dilakukan oleh sahabat kita yang aku aja ya, oleh salah satu peneliti di Turki ya, teman-teman bisa baca di sini semua, kita bisa lihat ya hasil penelitiannya, nih punten. Nanti linknya kalau teman-teman pengen mencari hasil penelitiannya, nanti teman-teman juga bisa akses ya. Saya coba disarikan dari simpulan dari penelitian tadi ya. Nih kesimpulannya ya. Jadi prosesi berwudu, punten, ini belum slideshow, sebentar ya. Nah, jadi dalam penelitian ini disimpulkan karena salah satu proses
berpikir itu akan menghasilkan panas, dan ketika panas itu dihasilkan dan tidak dikeluarkan, atau panas itu dievaporasikan hanya sebagian, ini akan menghambat proses yang ada di dalam otak, termasuk proses berpikir. Nah, beliau itu meneliti nih, kan tadi ada 4 radiator tuh ya untuk proses pendinginan. Adakah dampak dari proses pendinginan yang dilakukan melalui ritual wudhu itu terhadap bagaimana kalor dalam otak itu bisa diturunkan? Nah, dalam hipotesis beliau ya, dengan prosesi berwudu itu paling tidak 5 kali dalam sehari, begitu ya, dengan mengusap wajah dengan air, begitu ya, kemudian juga dengan kumur-kumur, ditambah lagi misal dengan istinsyak, begitu ya, kan menghirup air ke daerah hidung, ya, kan menghirup air ke hidung itu bisa 5 kali, bisa 6 kali dalam sehari setiap wudhu, begitu ya. Kemudian juga dengan mengusap dahi, kemudian rambut, kemudian sampai ke belakang, kemudian juga dengan mengusap bagian telinga, begitu ya. Ternyata dibandingkan dengan anatomi radiator-radiator yang kita punya di otak ini, ya, semua radiator yang kita miliki itu terakses dan terpapar oleh air wudhu tadi. Jadi dari penelitian ini diambil hipotesa, teman-teman, pada mereka yang mempunyai kelebihan kalor atau panas ketika proses berpikir, ketika mereka misalnya bekerja dan sebagainya, ada hipotesis bahwa bisa didinginkan dengan prosesi berwudu. Ya. Ibu Bapak masih ingat salah satu hadis, jadi ketika kalian misalnya marah, begitu ya, Rasulullah mengisyaratkan kepada kita agar geser tempat duduk kan? Nah, setelah geser tempat duduk, artinya apa? Artinya kita mempunyai posisi dan pergerakan. Andai kata juga tidak terkendali dengan apa? Dengan berwudu, coba. Ibu Bapak, kamu mungkin masih ingat ya, kalau misalnya pernah di kelas ya, kalau ada yang ngantuk, disuruh apa coba? Disuruh cuci muka. Kenapa? Karena kita lihat tadi, di muka itu ada berbagai macam vena yang bisa menjadi perantara pendinginan area-area yang ada di otak. Jadi ketika kita jenuh, ketika ibu bapak misalnya banyak menggunakan multitasking dalam berpikir, ya, suatu saat sampai pada titik jenuh, maka berwudulah. Kenapa? Dengan wudhu paling tidak 4 radiator yang kita punya itu dibantu untuk didinginkan. Jadi salah satu proses atau salah satu jurus kita untuk menjernihkan bagaimana radiator yang menjadi perantara baiknya kita dalam proses berpikir adalah wudhu, teman-teman semua. Bisa diikuti ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi wasilah, dan ini bisa dibuktikan ya secara teori anatomi fisiologi. Ternyata itu juga nyambung, begitu ya, radiator-radiator yang kita punya itu dengan proses berwudu. Yang kedua, ibu bapak semua, ketika otak itu dalam posisi paling atas seperti ini, misalnya posisi berdiri, dibandingkan otak itu dalam posisi lebih bawah, maka suplai darah akan lebih banyak ketika posisi kepala itu berada di bawah jantung. Kalau posisi kepala itu suatu saat di bawah jantung, artinya aliran darah ke otak itu akan lebih optimal dibandingkan dalam posisi berdiri. Ini juga mengandung makna. Ibu bapak semua kan kita lihat tadi ya, bahwa di dalam otak itu ketika dalam posisi tertentu sudah
dalam beberapa waktu digunakan, maka akan ada sisa-sisa metabolisme kan? Sisa metabolisme itu yang disebut dengan sampah metabolisme, ini akan menghambat aliran informasi-informasi atau data-data yang ada di dalam neuron, yang ada di dalam sel-sel saraf. Transmisi-transmisi ini dihambat oleh berbagai macam sampah-sampah sisa metabolisme. Sampah metabolisme ini kan macam-macam. Yang paling besar itu kan ada 4 ya. Ada ureum, ya teman-temannya asam urat kayak gitulah. Kemudian juga ada kreatinin, kemudian juga ada laktat ya. Ini harus diangkut kemana? Ini harus diangkut lewat aliran darah. Ketika aliran darah ini diposisikan seperti misalnya berdiri ya, apakah aliran darah itu akan mengalir juga? Nah, bagaimana caranya agar terjadi percepatan? Percepatan aliran darah ini sehingga terjadi percepatan pembuangan sisa-sisa metabolisme. Dari penelitian ini juga dikatakan bahwa posisi sujud yang dilakukan ketika sholat itu akan mempercepat aliran darah masuk dan mempercepat aliran darah balik. Jadi dengan adanya proses ruku dan sujud, ini akan mempercepat, membersihkan otak dari sisa-sisa metabolisme. Karena memang fisiologinya begitu. Jadi ibu bapak semua, ya, kita udah tahu tadi ya, bahwa ketika otak bekerja maka akan menghasilkan panas ya. Ketika panas itu dominan, maka akan kemungkinan proses berpikir juga akan menurun. Dan bagaimana cara menginginkannya? Di antaranya ya, kita mempunyai brain cooling system. Dan brain cooling system itu bisa kita bantu. Dengan cara apa? Dengan membantu penguapannya. Nah, ternyata prosesi berwudu itu dia bisa mempengaruhi terhadap 4 radiator yang kita punya. Ya. Kemudian yang ada di otak ketika berpikir lebih banyak, lebih berat lagi yaitu sisa metabolisme. Ya. Baik. Yang ketiga, dengan adanya posisi otak yang lebih rendah dari jantung, ini juga ternyata akan mempercepat masuknya aliran oksigen yang diikat oleh yang diikat oleh hemoglobin, itu akan mempercepat masuk ke dalam otak. Jadi ibaratnya nafas otak itu akan lebih optimal, lebih maksimal ketika dalam posisi bersujud. Karena suplai oksigen ke otak itu akan jauh lebih banyak. Jadi ibu bapak semua, kalau kita lihat dari hipotesis tadi, untuk salah satu upaya untuk menyegarkan otak kita dalam untuk berpikir, untuk fokus adalah adanya wudhu, kemudian adanya prosesi sholat. Dan kalau kita lihat secara medis, secara anatomi, itu juga nyata ya, bagaimana logika-logika itu bisa masuk. Nah, itulah diantaranya bagaimana kita bisa melakukan penyegaran terhadap otak mungkin yang sudah penat, begitu ya. Yang berikutnya, ini satu lagi, ini bonus ya. Dari beberapa literatur yang saya baca ya, ternyata otak itu juga bisa segar dengan adanya gratitude. Saya juga ini baca beberapa kali teman-teman ya, di beberapa presentasi. Apa sih hubungannya gratitude atau rasa syukur itu dengan penyegaran otak? Ibu bapak semua, dalam kajian tentang 7 keajaiban kesembuhan, saya pernah mengkaji aspek saintifik bagaimana syukur itu berpengaruh terhadap berbagai macam sistem organ ya. Ibu bapak semua bisa baca di buku 7 keajaiban kesembuhan. Di bab
bab pertama itu apa ya? Oh ya, bab pertama itu kan ridho. Ridho, kemudian istighfar, kemudian syukur. Bab ketiga ya, tentang syukur. Syukur ternyata bisa merefresh kondisi-kondisi di dalam otak dengan cara menurunkan beban psikis. Jadi ketika misalnya seorang punya beban, misalnya utang, taruh aja utang begitu ya, punya utang misalnya 5 juta, gaji cuma 1 juta, bisa dimaknai gaji 1 juta dengan utang itu, bisa dimaknai dengan menerima, ridho, bisa juga dimaknai dengan tidak menerima. Pada orang yang menerima, pada orang yang ridho, maka akan ada lantunan syukur di sana. Alhamdulillah, saya punya gaji 1 juta. Ada orang loh yang karena COVID ini, dia sampai saat ini belum dapat kerjaan. Bagaimana dia makan? Bagaimana dia bayar utang? Untuk hidup sehari-hari juga dia nggak punya penghasilan. Kalau dilihat dari segi perbandingan, begitu ya. Kalau misalnya dilihat dari segi dia tidak nerima, maka tidak ada syukur di dalamnya. Utang 5 juta, gaji cuma 1 juta, untuk makan aja nggak cukup. Peristiwa sama, menyikapi beda, maka dampaknya akan berbeda. Nah, ternyata dari aspek syukur, itu juga mempunyai dampak terhadap pengaturan sistem hormonal. Ada 3 hormon yang dominan di sana ketika seseorang untuk syukur. Hormon beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Itu kajiannya udah saya tulis ya di bab 3 buku 7 keajaiban kesembuhan. Dan ternyata dengan syukur juga bisa melepaskan tuh beban-beban penat seperti tadi. Yang tadinya gaji 1 juta, utang 5 juta. Kalau tidak bersyukur, ini gimana nih? Cuma 1 juta. Tapi kalau yang bersyukur, alhamdulillah ada gaji 1 juta. Orang lain sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Artinya ada syukur di sana dan ada ketenangan di sana. Ketika ada ketenangan, maka proses berpikir ini akan lebih baik dibandingkan ketika dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan stres dan cemas. Jadi itulah sahabat-sahabat semua, semoga uraian tadi nih ya. Jadi kalau lagi jenuh-jenuh, kalau lagi sumpak-sumpak gitu ya, maka gerak ya. Kemudian misalnya jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 begitu ya. Jenuh gitu ya. Maka ambil air wudhu, sholat duha. Ambil air wudhu, sholat syukrul wudhu. Jadi kajian saintifik dapat, kemudian ketenangan qalbiyah juga dapat. Mudah-mudahan manfaat. Baik, silakan kita diskusi. Baik, bagi teman-teman yang mau diskusi, mangga silakan. Baik, Ibu Rika. Ibu sebentar ya. Mangga, Ibu Rika Rostikawati. Mangga, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Dr. Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusing nggak Bu dengar yang tadi Bu? Pas ini. Saya mau memberikan beberapa kejadian. Ini usia 92-an mama saya itu 82 di Bandung. Itu Dok Asep karena istiqomah untuk ngaos ya, baca Quran, itu nggak pikun. Dan matanya tuh masih awas dibanding anaknya baru 40-an atau 50. Aduh, dibandingkan segala Ibu mah. Ya. Itu ternyata efek dari istiqomah untuk baca Quran seperti itu. Terus ini ya Dok Asep, saya juga udah ikut training dengan Dok Asep, tujuh penjen hatinya. Jadi emang dengan ridho dan syukur itu saya banyak kejadian ada pertolongan dari Allah. Masya Allah. Gimana ceritanya Bu? Gini, saya saat membutuhkan uang 26 juta untuk keperluan notaris itu saya udah nggak punya apa-apa. Saya ridho, ya Allah, saya ridho. Terus saya alhamdulillah saya punya aset gitu ya, walaupun saya harus mengeluarkan uang. Di situ nggak satu hari itu ada pertolongan. Masya Allah. Iya. Banyak hal-hal ya Dok Asepnya ternyata, dan wudhu juga itu merontokkan saat kita saya pernah kehilangan dompet di Bajai habis puskesmas itu, lumayan lah ada sisa saldo situ. Saya
sempat juga ya agak bingung, tapi cepat ambil air wudhu. Saya sholat, ternyata saya datang lagi ke mau blokir ATM. Itu ada telepon, Dok. Itu dikembalikan, ada yang menemukan. Masya Allah. Banyak hal yang Allah tolong seperti itu aja. Dok, kalau yang untuk usia lansia gini, cara batas untuk berpikir otak itu ada batasan nggak, Dok? Jadi misalnya jangan terlalu keras atau apa gitu, Dok. Ya. Terima kasih atur nuhun, Dok. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Ika. Ya. Memang Allah memberikan berbagai macam pertolongan dengan jalan yang tadi sangka-sangka, ya. Baik, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ibu, Bapak semua, terkait apakah ada batasan ketika usia lanjut itu kita membatasi proses berpikir, ya. Di dalam buku yang saya susun tentang Juru Sehat Senior. Nah, Bu, ada bukunya, Bu. Cuma memang ini belum dipublish, ya. Juru Sehat Senior namanya itu. Ada salah satu bab di sana itu bagaimana caranya kita memfilter informasi-informasi sehingga tidak semua informasi itu penting. Dan tidak semua informasi itu bisa masuk dan diolah di dalam otak, ya. Jadi kalau kita masalah tersebut akan berdampak baik secara langsung dengan atau tidak langsung pada diri kita, maka masalah atau berita itu atau data itu kita baca. Andai kata ini nggak berdampak, ya sudah delete, ini sudah lewat, ini sudah skip, ini sudah skip. Kenapa? Nah, pentingnya pada usia lanjut itu kita memfilter data-data itu karena kemampuan kapasitas untuk berpikir pada saat tertentu ini sudah berbeda. Dan ketika kapasitas itu kita samakan dengan ketika misalnya usia 30, 40, maka beban metabolisme juga akan tinggi di sana. Jadi pada intinya tidak ada sebetulnya batasan-batasan untuk menggunakan otak kita untuk berpikir, tetapi filter itu sangat diperlukan agar yang kita pikirkan itu tidak menjadi sumber masalah, sumber stres, sumber cemas dan lain sebagainya. Itu ya, Bu, ya. Ya, hatur nuhun, Dok Asep. Baik, hatur nuhun. Mangga Ibu Juniarti, alhamdulillah. Bu Juniarti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Lebaran di mana kemari? Di Bandung? Ya, di Bandung, Pak Dokter. Saya tuh masih sakit kakinya. Habis operasi lama sekali. Ternyata Pak Dokter kalau Fisioterapi. operasi secara operasi mata ikan. Jadi saya tuh sering basah tuh, Pak Dokter. Saya boleh tanya ya, Pak Dokter. Jadi kaki saya tuh sering kamar mandi. Nah, itu kan sering basah lagi ya, Pak Dokter, kakinya. Nah, itu kalau supaya kita tidak, kan kaki saya tuh masih luka, Pak Dokter. Jadi asal udah mau sembuh nih, Pak Dokter, lukanya agak besar lagi. Itu kita tuh harus bagaimana sih, Pak Dokter, supaya kita kan sering kamar mandi nih. Supaya lukanya nggak timbul lagi, Pak Dokter. Ini kayaknya besar lagi, sakit lagi diinjek. Ya, baik. Itu harusnya nanyanya ke dokter bedah ya, Bu, ya. Baik, nggak apa-apa karena saya juga dokter bedah. Jadi kalau ada luka atau operasi di kaki, ada 3 hal untuk bisa mempercepat, bukan mempercepat ya, mengoptimalisasi proses kesembuhan. Yang pertama, hindari luka itu dari infeksi. Bagaimana caranya? Infeksi itu masuk dari mana? Infeksi bisa masuk dari kotoran, bisa masuk dari debu, bisa juga dari air. Jadi, selama 14 hari, kaki ibu itu jangan kena air, itu ya. Nah, yang kedua adalah offloading kalau bisa. Jadi, menggunakan kaki itu dengan dengan berat badan yang wajar gitu ya. Jadi maksudnya ulah angkat-angkatan lah, jangan ngangkat-ngangkat beban yang berat-berat. Jadi kalau bisa lebih banyak istirahat ya istirahatlah. Kalau selonjorlah. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein yang berasal dari misalnya canas striata dari ikan gabus ya. Itu diantaranya, Bu. Jadi mungkin praktisnya mah jangan kena air, jangan kena debu selama 14 hari.
kemudian kurangi gerak, kemudian konsumsi makanan tinggi protein dari ikan. Itu ya diantaranya mah. Baik, mangga. Mana ini Teh Syamil? Silakan Syamil. Silakan Syamil. Ada? Sebentar. Oh, Ibu, mangga silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Syamil itu nama siapa, Bu? Cucu saya Alhamdulillah. yang Kalau besar. ibu siapa ini? Ibu siapa? Nenek Endang, Oh, Ibu Endang. Di mana Bu Endang teh? Depok. Oh, baik. Gimana Bu Endang? Ini mengenai gangguan tidur ya, jam tidur, gangguan jam tidur gitu. Oh iya. Jadi saya itu kalau tidur itu mulainya tidur jam 9.10 gitu ya. Ada gangguan mendadak jam 11. Itu saya nggak bisa bangun, Pak Dokter, kakinya. Jadi tekukan kaki sebelah kanan Ya. sama bahu sebelah kiri. Ya. Itu masih sakit, jadi saya nggak bisa bergerak gitu. Tapi suka saya paksain kepingin buang air kecil ya. Pengen pipis gitu kan. Ya. Kalau enggak kan nanti gimana kalau nggak dipipisin. Itu jam 11, gangguan jam setengah 11, jam 11 malam. Tapi kalau saya tidur tenang, tidak ada gangguan, terus bangun selalu jam 1 atau setengah 2 sampai jam 10, setengah 11 siang itu saya harus tidur lagi. Kalau enggak tuh kayak begitu lagi kakinya. Hanya itu aja gangguannya di situ. Jam-jamnya jam itu gitu. Jadi harus gimana saya ya Pak Dokter? Oh, baik Bu Endang. Terima kasih ya Pak Dokter. Baik, sama-sama. Semoga Pak Dokter sehat terus ya Allah. Rezekinya diiringi rezekinya yang berlimpah berkah. Amin, ya Allah, amin. Semua juga Matur nuwun. sama-sama. Jadi Bu Endang, ini terjadi bukan hanya pada ibu ya, pada lansia ini banyak terjadi terkait dengan masalah muskuloskeletal atau dari otot dan persendian dan tulang ya. Penyebab terbanyak adalah adanya proses, kalau di kita mah degeneratif begitu ya, degeneratif dari sistem saraf dan otot gitu. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Satu, Bu, kalau dirasa ibu itu jarang untuk bergerak, maka biasakanlah tiap pagi itu jalan. Karena sistem muskuloskeletal itu tidak bisa hanya dengan obat. Jadi harus ada juga exercise. Segimana jalannya? Kalau untuk misalnya usia 60, begitu ya, 70 tahun, itu jalan setengah jam dalam sehari, ya. Jalan bukan jalan cepat, jalan biasa aja. Jalan biasa. Ini akan berpengaruh terhadap kelenturan sistem otot, sendi, dan tulang. Ya, itu yang pertama, Bu. Jadi usahakan adanya gerak, ya Bu ya. Jalan kaki sehari itu kurang lebih setengah jam. Ada juga yang menggunakan ukuran 6.000 langkah. Mangga silakan yang mana saja, ya. Nah, kalau misalnya pergerakannya itu bagus, ya. Bu, apakah Pak Dokter, apakah beda? Saya kan bekerja ini lebih dari gerak, ya. Saya bekerja itu jalan jauh gitu ya. Apakah itu berbeda dengan olahraga? Beda. Kenapa? Beda niat. Jadi kalau misalnya pekerjaannya banyak bergerak juga, niatkan juga niat bekerja dan niat olahraga, ya. Kenapa? Karena beda niat itu ternyata beda dampak terhadap sistem organ yang ada dalam tubuh. Masya Allah, kalau kita lihat ya dalam kitab-kitab fikih gitu ya, di dalam Safinatun Najah, bagaimana niat itu selalu nomor satu, ya, niat olahraga. Nah, andai kata geraknya sudah bagus ya Bu Endang, nah bagaimana sekarang memposisikan tidur itu mempunyai adab, persiapan. Ibu silakan buka lagi di Aagim Daily Flow ya, bagaimana tata cara tidur. Itu sudah kita kaji tuh secara saintifik, secara medis. Dari kajian medis ini ternyata tidur itu mempunyai kualitas jika tidur itu dilakukan dengan dengan persiapan-persiapan yang baik. Kalau tanpa persiapan,
tidur nyenyak itu atau tidur fase 2, fase 3 itu sulit untuk tercapai. Jadi pelajari lagi adab untuk tidur begitu ya. Jadi silakan dibuka lagi di Agim Daily Vlog, itu jelas sekali. Kenapa di sana ada unsur keamanan, ada unsur security, kemudian ada unsur bagaimana persiapan untuk tidur itu untuk kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah waktu tidur Ibu. Jadi kalau kita melihat dari beberapa hadis yang pernah dikaji juga di sini tentang tidur ya, Rasulullah itu tidak pernah ada waktu jeda yang lama setelah sholat Isya ke waktu beranjak beliau tidur. Jadi kalau kita asumsikan beliau tidur itu mungkin sekitar jam 9-an kalau waktu kita begitu ya. Dan beliau bangun itu sekitar jam 1, jam 2. Artinya diusahakan Bu, jam 9 itu sudah tidur. Nah kalau nggak bisa juga bagaimana? Dibiasakan. 14 hari sejak kita pembiasaan, maka insya Allah tidur itu bisa kita lakukan begitu ya. Jadi ibu bapak semua, persiapan untuk tidur sangat berpengaruh terhadap bagaimana kualitas tidur ya. Itu diantaranya Bu Endang. Mungkin nanti kalau belum ada sesuatu yang ditanyakan lagi, maka silakan di chat begitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang ada dari Kang Pip, ini dari YouTube ya, dari YouTube. Dok, kalau tinnitus itu ada hubungannya dengan sampah berpikir nggak? Apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Tinnitus itu disebabkan oleh gangguan vaskuler, ada gangguan juga metabolik. Jadi suara berdengung tinnitus itu di telinga ya. Apakah ada kaitannya dengan aspek psikis? Ada. Apakah juga dengan sampah yang ada di otak? Nah, ini saya belum baca ya. Tapi kalau secara logika, kalau misalnya ini sampah itu banyak numpuk di sana, ada kemungkinan metabolisme juga akan terganggu. Nah, cara mengatasinya tergantung dari penyebabnya ya. Pada umumnya gangguan dari telinga dalam ya. Bagaimana mengatasinya? Nah, mungkin ini juga harus konsultasi lagi dengan dokter THT ya, supaya kita lihat kausanya itu seperti apa. Kemudian pertanyaan dari Pak Wahyu Kusno Wibowo. Oh iya. Oh iya, ada tetangganya yang pingsan karena dia lagi menguras menguras bak mandi, kemudian menunduk terus begitu ya. Apakah hubungan dengan otak apa enggak? Ya, bisa ada berhubungan dengan otak. Jadi kalau misalnya posisi nunduk atau kepala terlalu lama lebih rendah dari otak, ini juga tidak baik. Kenapa? Karena juga lama-kelamaan ini bisa menjadi beban juga ya. Beban blood flow-nya terlalu tinggi juga, apalagi mereka yang mempunyai hipertensi. Maka kalau kita lihat ya, sujud itu kan sujud kemudian duduk lagi, sujud duduk lagi, Masya Allah. Itu kan bisa aja sebetulnya ya, misalnya udah aja proses sholat itu sujud aja semua, tapi kan ternyata enggak. Tapi di sana ada proses sujud, kemudian ada duduk, kemudian ada sujud lagi, kemudian ada berdiri begitu ya. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat memang secara fisiologi memang enak banget begitu ya. Nah, apakah tayamum juga ada efeknya terhadap kesehatan seperti wudhu? Saya tidak mendapatkan jurnalnya ya, tetapi kalau saya lihat ini tidak akan mendapatkan secara medis ya, tidak akan mendapatkan efeknya dibandingkan dengan wudhu begitu. Baik Ibu Bapak semua, mohon maaf waktunya sudah lewat dari jam 6. Semoga dengan proses berwudu, kemudian dengan sholat, kemudian dengan syukur, ini menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa berpikir lebih jernih, lebih fokus. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyajian saya kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih dok. Makasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.